Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya rapor digital itu dibuat? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas e-rapor SMK. Tapi tenang, kita nggak akan bahas teknisnya yang ribet. Anggap aja kita lagi nonton sebuah pertunjukan orkestra. Kita bakal lihat gimana setiap orang, mulai dari admin, guru, sampai siswa, punya perannya masing-masing dalam sistem yang super canggih dan terintegrasi ini. Jadi, e-rapor SMK itu sebenarnya apa? Gampangnya, ini tuh kayak pusat komando digital buat semua nilai siswa. Tapi yang paling penting itu ini. Aplikasi ini nyambung langsung sama Dapodik, database pendidikan nasional kita. Artinya apa? Artinya kita bisa bilang selamat tinggal sama yang namanya input data 2 kali. Capek kan? Sekarang prinsipnya satu. Satu data, satu sumber kebenaran. Simple. Nah, ini dia jantung dari sistemnya, alur data. Bayangin deh, ini tuh kayak siklus yang nggak pernah putus. Semua dimulai dari Dapodik, yang jadi sumber data utama. Terus, e-rapor narik data itu. Habis itu, giliran guru dan wali kelas yang isi nilai-nilainya. Dan bagian terbaiknya, nilai akhir ini nggak cuma berhenti di e-raport, tapi dikirim balik ke Dapodik. Jadi, siklusnya lengkap dan data di pusat selalu update. Keren kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan telusuri alur data ini dengan melihat peran setiap pemainnya. Ada si arsitek, yaitu admin, ada tim intinya, yaitu para guru, ada sang penyelesai, yaitu wali kelas, sampai kita lihat hasil akhirnya nanti. Yuk, kita mulai aja. Pertama, yuk kita ubah dulu cara pandang kita. Di era digital ini, bikin rapor itu bukan lagi tugas satu orang. Ini tuh kerja tim, sebuah orkestrasi, di mana setiap orang punya peran penting buat menciptakan harmoni data yang akurat. Setiap bangunan yang kokoh itu butuh arsitek yang handal. Nah, di dunia e-rapor, peran arsitek ini dipegang oleh admin. Merekalah yang meletakkan fondasi digital untuk 1 semester ke depan, memastikan panggungnya siap sebelum semua pemainnya tampil. Terus, apa aja fondasi yang mereka bangun? Tugas mereka ini krusial banget. Pertama, mereka yang nyambungin e-rapor ke Dapodik. Terus mereka yang narik semua data penting, kayak data sekolah, guru, dan siswa. Mereka juga yang bikinin akun buat semua guru dan siswa. Bahkan detail kecil kayak logo sekolah dan tanggal rapor, itu mereka yang atur. Tanpa kerjaan mereka, proses ini nggak akan bisa jalan. Dan hebatnya lagi, semua pekerjaan fundamental ini cuma perlu dilakukan sekali di awal semester. Jadi, admin menyiapkan panggungnya, setelah itu seluruh tim bisa langsung fokus ke tugas masing-masing tanpa pusing mikirin teknis. Efisien banget kan? Oke, fondasinya sudah kokoh berdiri. Sekarang, saatnya para kreator konten beraksi. Merekalah tim inti, yaitu para guru, yang akan mengisi bangunan ini dengan data yang paling penting, nilai-nilai siswa. Tabel ini ngejelasin dengan gamblang siapa ngerjain apa. Dan ternyata, ini bukan cuma pekerjaan guru mata pelajaran aja loh. Ada koordinator proyek yang input nilai P5, ada pembina ekskul, bahkan sampai pembimbing PKL. Masing-masing menyumbang kepingan datanya sendiri supaya gambaran tentang siswa itu jadi utuh dan lengkap. Dan coba perhatikan kutipan ini, karena ini adalah aturan emasnya. Tanggung jawab untuk input nilai itu mutlak ada pada guru yang mengajar. Kenapa begitu? Karena ini bukan cuma soal administrasi, ini soal akuntabilitas. Gurulah yang paling tahu performa siswanya, dan sistem ini memastikan data yang masuk itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, semua data nilai dari berbagai guru sudah ada di dalam sistem. Nah, siapa yang akan merakit semua kepingan puzzle ini jadi sebuah laporan yang utuh? Disinilah wali kelas masuk, sebagai sang finalisator. Ini dia, daftar periksa terakhir mereka. Wali kelas nambahin bagian-bagian final, data absensi, catatan personal dari mereka, sampai keputusan kenaikan kelas. Mereka itu ibarat quality control terakhir yang ngecek semua data udah benar dan lengkap sebelum rapornya dicetak. Mereka lah yang menekan tombol final. Kita udah lihat ya kerja kerasnya admin, guru, dan wali kelas. Pertanyaannya sekarang, apa sih hasil dari semua ini buat orang yang paling penting dalam proses pendidikan? Tentu saja, para siswa. Dan inilah dia, buah dari semua kerja sama tim tadi. Semua proses yang kelihatan rumit di belakang layar ini tujuannya cuma satu, menghasilkan sesuatu yang simple, mudah diakses, dan bermanfaat besar buat siswa. Inilah hasilnya, pemberdayaan. Siswa sekarang punya kunci untuk mengakses data mereka sendiri. Mereka bisa login kapan aja, pantau perkembangan nilai mereka, dan bahkan download rapor secara mandiri. Ini bukan lagi sekedar selembar laporan, tapi jadi alat buat mereka berefleksi dan merasa memiliki proses belajar mereka sendiri. Yuk, kita lihat lagi diagram alur data yang di awal tadi. Sekarang semuanya jadi lebih masuk akal kan? Data ditarik dari Dapodik,
diisi oleh para guru, difinalisasi oleh wali kelas, dan langkah pamungkasnya dikirim kembali ke Dapodik. Lingkarannya tertutup, siklusnya jadi sempurna. Kenapa langkah terakhir ini penting banget? Karena ini memastikan kalau Dapodik sebagai pusat data pendidikan nasional kita selalu punya informasi yang paling baru, paling up-to-date. Jadi nggak ada lagi ceritanya data di sekolah beda sama data yang ada di pusat. Jadi, setelah melihat seluruh proses kolaborasi ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Lalu apa? Ketika semua pihak, guru, admin, bahkan siswa, punya akses instan ke data yang akurat, kira-kira bagaimana hal ini akan mengubah cara kita mendukung pertumbuhan setiap siswa? Nah, itulah potensi sesungguhnya dari sistem ini yang perlu kita pikirkan bersama.